Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di malam hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Telah kita masuk kepada bab yang ke-23, yaitu bab tentang al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bab tentang perintah kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bab tentang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kita telah sebutkan ayat-ayat yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di dalam bab ini, yaitu hadis yang kedua ya dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun, ya, ma min nabiyyin, tidak ada seorang pun, ba'athahu Allah fi ummatihi, yang Allah mengutusnya pada umatnya, qabli, sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali dia ini memiliki hawari. Hawari itu artinya orang-orang yang setia, ya. Kecuali Nabi itu memiliki hawari dari umatnya, orang-orang yang sangat setia, ya, dari umat Nabi tersebut. Wa ashabun, dan juga para sahabat. Ya, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai pada masa beliau juga
kecuali Nabi tersebut ini memiliki orang yang sangat setia, hawari, dan juga para sahabat yang menemani Nabi tersebut. Apa kekhususan mereka ini? Nabi menyebutkan ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka ini mengambil sunnah-sunnahnya. Ya, mereka ini mengambil sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Mereka ini mengambil sunnah-sunnahnya dan mengikuti sunnah dan mengikuti perintahnya. Kemudian Nabi menyebutkan thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian setelah mereka ini akan mengikuti di belakang mereka ya sekelompok orang yang datang generasi setelah mereka ini, yang mana mereka ini yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka perbuat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Ya, mereka memerintahkan sesuatu yang tidak pernah mereka perbuat, ya, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka itu diperintahkan untuk melakukannya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Nabi SAW sabda, barang siapa yang dia memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia memerangi dengan hatinya, ya, mengingkari perbuatan mereka, tidak meridhoinya, tidak menyukai perbuatan mereka tadi, maka dia adalah orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Begitu juga orang yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dialah orang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Nabi mengatakan, dan tidak ada di balik itu, setelah itu, ya, dan tidak ada iman setelah itu walaupun sekedar seberat biji sawi. Ya, imannya kalau dia tidak memerangi perbuatan mungkar tadi dengan tangannya, juga dia memiliki kemampuan, atau dengan lisannya, atau paling tidak dengan hatinya, ya, berarti orang tersebut tidak respon dengan perbuatan mungkar tadi, ya, masa bodoh dengan perbuatan mungkar tadi. Maka yang orang masa bodoh seperti ini sudah tidak ada lagi iman di dalam hatinya, karena dia tidak memiliki kecemburuan, tidak lagi memiliki kecemburuan dalam agama ini. Naam, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, beberapa kejadian yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Apa yang beliau katakan yang pertama, dan ini telah terjadi, yakni pada zaman kita ini telah terjadi, ya. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatihi fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyi. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus pada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau kecuali nabi tersebut memiliki pengikut yang sangat setia. Ya, ini telah kita ketahui, ya, pengikut-pengikut Nabi SAW yang sangat setia. Sebagian, ya, kita telah mengetahuinya, seperti Zubair ibn Awam misalnya, ya, ini termasuk hawari, orang yang sangat setia dengan Rasulullah SAW. Wa ashab, dan juga memiliki sahabat-sahabat, ya, yang mana sifat mereka ini adalah ya'khudhuna bisunnatihi, mereka mengambil sunnah Nabi tersebut.
mereka mengamalkan sunnah tersebut, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya, ya, mengikuti perintahnya. Mereka ini sami'na wa ata'na, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu ini adalah orang-orang yang selamat. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dari umat ini, maka wajib bagi mereka berusaha keras untuk mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para pendahulu kita dari hawariyin dan ashab, yaitu mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan perintahnya. Ya. Dengan kata lain, barang siapa yang ingin selamat, maka jalannya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya para nabi salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Ya, yaitu jalan ketauhidan, jalan dakwah, ya, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua jalan yang menuju rahmat Allah, keridhaan Allah itu tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah itu tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siapa yang tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan binasa, dia akan celaka. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan kaum yang menggantikan kaum yang pertama ini yang memiliki keutamaan, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, kemudian sungguh benar-benar akan menggantikan mereka, di belakang mereka ada manusia-manusia yang mana sifat mereka apa? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Para pelaku bid'ah, ya, mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama ini padahal mereka tidak pernah diperintahkan, ya, dengan sesuatu tersebut. Dan mereka tahu bahwasanya tidak ada perintah dalam hal ini, tapi karena dengan alasan ini budaya, dengan alasan ini toleransi, ya, dia tetap melakukannya walaupun mereka tahu bahwa perkara ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini. Kemudian mereka buat-buat dan mereka anggap bahwa ini bagian daripada agama. Dan bahwasanya Islam yang toleran, Islam yang samha ini adalah Islam yang seperti mereka, melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dialah yang orang mukmin. Ya, tentunya jika dia mampu dan bisa meredam fitnah. Tapi jika ternyata memeranginya dengan tangan tidak meredam fitnah, malah bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia tidak menggunakan tangannya. Dengan apa? Dengan yang lain. Wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min. Barang siapa yang dia memeranginya dengan hatinya, ya, dengan mengingkari perbuatan tersebut dengan hatinya, ya, dan dia tidak ridha, tidak suka dengan perbuatan tersebut dan tidak membenarkannya, ya, kemudian dia pun meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk ketidakridhaan dia dengan perbuatan tadi, maka dia orang yang mukmin, masih ada iman dalam hatinya. Wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia juga orang yang beriman, dengan menjelaskannya hak, ya, dengan menjelaskannya hak,
mengajarkan yang hak, ya, kemudian menjelaskan yang batil agar orang-orang mengetahui perkara yang batil yang harus dia tinggalkan, atau dengan menulis, ya, agar orang-orang bisa mengambil faedah tulisannya sehingga orang-orang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Maka jika mereka melakukan ini semua karena Allah, berarti mereka masih memiliki iman. Adapun orang yang sudah tidak peduli lagi, ya, tidak memperdulikan orang mau berbuat apa, ya, dan hatinya tidak cemburu ketika syariat Allah itu dirubah-rubah, maka berarti sudah tidak ada iman lagi di dalam hatinya, ya. Imannya sedang mati saat itu atau sedang pergi saat itu, karena dia tidak memiliki rasa cemburu di dalam hatinya, ya, terhadap agama Allah ini. Ya, agama Allah dihinakan, agama Allah direndahkan, ya, agama Allah diobok-obok, dirubah-rubah, dia diam saja dan tidak mau membelanya, ya. Maka ini berarti sudah tidak ada iman di dalam hatinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Jika mampu, kita ingkari dengan tangan kita, dengan kekuatan, ya, dengan syarat-syaratnya tadi, diantaranya bahwasanya dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut atau meminimalkan. Kalaupun tidak bisa hilang semua, maka paling tidak meminimalkan, ya, dan tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka di sini perlu hikmah dalam mengingkari kemungkaran. Yang kedua, ya, jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, ya, dengan lisannya, dengan menasihatinya, menjelaskan, mengajarkan yang hak kepada kaum muslimin dan muslimat, dan mengingatkan mereka dari yang batil, ya. Naam, ini termasuk berjihad, berdakwah di jalan Allah, menjelaskan yang hak, ya, kepada umat ini, mengingatkan mereka dari yang mungkar. Ini termasuk berjihad. Jihad dengan lisan, man jahadahum bilisanihi. Orang yang memerangi mereka dengan lisannya, maka berarti masih ada iman dalam hatinya. Dan yang paling rendah adalah mengingkari dengan hatinya. Hatinya tidak ridha dengan kemungkaran tadi. Ini termasuk juga dari iman. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ya, beliau mengatakan, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal munkar. Celakalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Ya, celakalah orang yang tidak mengenali dengan hatinya mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Ya, hatta yang ma'ruf yang mana, yang munkar yang mana dia nggak tahu. Orang yang tidak mengetahui mana yang ma'ruf, maka dia tidak akan mencintai yang ma'ruf dengan hatinya, karena dia tidak tahu yang ma'ruf yang mana. Dan orang yang tidak mengetahui mana yang munkar, maka dia juga tidak akan cemburu ketika kemungkaran tersebut dilakukan. Hatinya tidak akan merasa sakit, merasa terusik ketika orang itu melakukan kemungkaran, karena dia tidak tahu apa itu kemungkaran. Ya, maka di antara bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati adalah dengan mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu munkar. Karena dia mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, maka nanti dia akan bisa menyikapi, ya, dengan hatinya dengan sikap yang benar. Ya, oh, dia mencintai yang hak tadi, walaupun dia belum bisa melakukan yang hak tadi. Dia mencintai orang-orang yang melakukan yang hak tadi, walaupun dia belum bisa seperti mereka, tapi hatinya sangat senang.
dengan yang hak tadi dan senang dengan orang-orang yang melakukan yang hak tadi. Ya, karena hatinya mengenali yang hak. Naam, ketika terjadi kemungkaran maka dia membenci kemungkaran. Dia tidak suka. Dan dia tidak akan ngumpul dengan orang-orang yang berbuat mungkar saat mereka berbuat mungkar. Ya, dia tidak suka. Karena dia mengetahui mana atau apa itu mungkar. Tapi orang yang tidak mengetahui kemungkaran maka dia akan diam saja. Ya, diam saja, yakni lisannya diam, anggota badannya diam, hatta hatinya juga diam, enggak respon. Ya, atau malah justru mendukungnya karena dia tidak mengetahui kemungkaran dengan hatinya. Ya, jadi talabul ilm, menuntut ilmu termasuk daripada bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak untuk dirinya. Sehingga hatinya mengetahui mana yang ma'ruf dan dia pun akan mencintai yang ma'ruf tadi dan mencintai ahlinya. Dia juga akan mengetahui mana yang mungkar dan dia akan membenci kemungkaran tersebut dan juga membenci ahlinya, menjauhi ahlinya saat mereka melakukan perbuatan mungkar tadi. Sementara hati yang kosong dengan ilmu, maka dia tidak mampu mengenali yang mungkar, tidak mampu mengenali yang ma'ruf, sehingga dia pun tidak bisa merespon yang ma'ruf dengan respon yang benar, merespon yang mungkar dengan respon yang benar pula, sesuai tuntunan syariat. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal munkarat. Celakalah orang yang tidak bisa mengenali dengan hatinya perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Karena apa? Konsekuensinya dia tidak bisa mengingkari kemungkaran dan tidak bisa mencintai yang ma'ruf. Padahal Nabi mengatakan, ya, bahwasanya seorang itu wajib mengingkari kemungkaran minimalnya dengan hatinya. Minimalnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Baik. Insyaallah bisa difahami ya. Kemudian hadis berikutnya. An Abi al-Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم لا نخاف في الله لومة لائم. Nah, dari Abul Walid, yaitu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan patuh, ya, untuk mendengar, ya, dan taat, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, ya, dalam keadaan sukar maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal makrahi, ketika dalam keadaan semangat, ya, maupun dalam keadaan kepayahan, ya, dalam keadaan kepayahan. Wa ala atharatin alaina, dan membaiat Nabi untuk mendahulukan orang lain daripada diri kami, ya,
untuk mendahulukan orang lain daripada diri kami. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak mencabut ya urusan ini dari ahlinya, yakni tidak memberontak kepada pemimpin. Illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah Ta'ala fihi burhan, kecuali kalau engkau melihat mereka melakukan kekufuran yang sangat jelas ya, yang Anda mengetahui dalilnya. Ya, Anda mengetahui dalil-dalilnya bahwa perbuatan ini perbuatannya mungkar, perbuatan kufur. Dia sudah betul-betul kufur dengan jelas dan tidak ada lagi syubhat di dalamnya. Ya, baru boleh kita mengangkat ya tangan ketaatan kita kepada mereka. Tapi selama mereka masih muslim, walaupun mereka berbuat zalim, wajib bagi kita tetap membaiat mereka. Tidak tidak mengangkat tangan baiat ya, tangan kita ya, baiat kita dari mereka. Wa ala alla naqula bil haqq aina ma kun, wa ala an naqula bil haqq, dan agar kami mengatakan yang hak dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, kami agar kami tidak merasa takut ya celaan orang-orang yang mencela dalam membela Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Naam. Qala al-muallif al-manshat wal makrah, ya, artinya dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan payah, kesusahan. Ya, wal atharah, ya, artinya mendahulukan orang lain atas diri kita dalam urusan yang mubah. Adapun dalam urusan agama, maka kita disuruh berlomba-lomba di dalamnya. Ya, dalam urusan yang mubah, maka kita mendahulukan orang lain atas diri kita. Kufrun bawahan artinya kufur yang sangat jelas, yang tidak mengandung makna yang lain, tidak mengandung takwil. Ya, tapi jelas-jelas kufurnya. Ya. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Di dalam hadis ini Abu Walid yaitu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya kami ini membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk taat dan patuh kepada beliau, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan payah, wajib untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan agar kami mendahulukan orang lain atas diri kami dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Kemudian agar kami tidak mengangkat tangan kami dari membaiat para pemimpin, artinya tidak memberontak, tidak melepaskan baiat kita daripada pemimpin kita selama mereka masih mukmin, kecuali kalau jelas-jelas mereka telah menampakkan kekufuran, dan perkara ini tidak ada mengandung takwil yang lain, ya, dan mereka juga melaksanakan tanpa ada syubhat dengan sangat jelas, dan mereka memilih ya kekufuran tadi daripada iman, maka kita boleh tidak mentaati mereka, ya, tapi tetap kita menimbang maslahat dan mudaratnya. Ya, jika ternyata
maslahatnya lebih kecil, ya, maka kita boleh ya mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, ya, walaupun mereka orang kafir. Seperti kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir, maka mereka wajib harus taat kepada pemimpinnya selama yang diperintahkan adalah perkara yang tidak melanggar syariat. Dan mentaati pemimpin yang kafir tadi, ya, dalam hal ini maslahatnya lebih besar. Karena jika mereka memberontak misalnya, maka hal ini akan membahayakan kaum muslimin karena jumlah mereka yang sedikit, persenjataan yang sangat terbatas, ya. Kemudian mereka juga akan sulit mendapatkan bantuan. Maka wajib bagi orang-orang Islam yang tinggal di negeri orang-orang kafir untuk mentaati pemimpin tersebut, ya. Bukan ketaatan ibadah, bukan ketaatan ibadah, tapi ketaatan dalam rangka menjaga darah kaum muslimin, ya, demi maslahat kaum muslimin. Naam, ya. Baik. Wa ala alla naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim, dan agar kami mengatakannya hak dimanapun kami berada, ya, dan agar kami itu tidak takut dengan celaan manusia dalam rangka membela Allah atau dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallif rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan atau membaiat para sahabatnya untuk senantiasa taat dan patuh kepada beliau SAW dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun. Kemudian isi yang kedua adalah agar kami mendahulukan orang lain atas diri kami, ya, agar kami mendahulukan orang lain atas diri kami dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, dan agar kami ini tidak melepas, ya, baiat kepada para pemimpin selama mereka masih Islam, ya, selama mereka itu masih Islam. Kemudian agar kami ini mengatakan perkataan yang hak dimanapun kami berada, ya, dimanapun kami berada, dan agar kami tidak takut dengan celaan manusia di dalam membela agama Allah dan mengamalkannya. Nah, ini beberapa isi baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabatnya. Baiat yang syar'i yang besar ini tidak dilakukan kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kepada pemimpin muslimin yang paling besar, khalifah, ya. Nah, dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, dan tidak diberikan kepada para pemimpin kelompok, misalnya, ya, baiat seperti ini tidak diberikan kepada para pemimpin kelompok, ya, untuk taat, untuk mendengar, baik dalam keadaan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, ya, ini tidak diberikan kepada para pemimpin kelompok. Mentaati yang seperti ini itu diberikan untuk Nabi dan juga para pemimpin yang besar, yakni para khalifah misalnya, ya, karena nggak ada khalifah berarti pada para pemimpin, ya, negara tersebut, presiden misalnya, ini mendengar dan mentaati baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan
susah, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Nah, tidak kepada pemimpin kelompoknya. Ya, tidak pada pemimpin kelompoknya, karena masing-masing pemimpin kelompok punya kepentingan sendiri-sendiri. Ini akan menjadi fanatik nantinya pada pemimpin kelompok, pada pemimpin thariqah misalnya. Ya, ini akan menjadi fanatik. Ya, yang menyebabkan dirinya malah susah untuk menerima yang hak. Kalau misalnya sekiranya yang hak tadi bertentangan atau berseberangan dengan kelompoknya. Ya, membaiat seperti ini itu hanya untuk para nabi atau untuk para pemimpin kaum muslimin yang besar, ya, khalifah misalnya, atau saat ini ya presiden karena nggak ada khalifah. Nah, dan baiat tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. As-sam'u wa ta'ah ini, mendengar dan mentaati kepada para pemimpin yang besar ini tidak boleh kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf itu hukumnya wajib. Baik dalam keadaan kita ini lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau misalnya pemimpin kita meminta kita untuk berjihad, ya, maka kita wajib mentaatinya, ya, untuk membela, ya, kaum muslimin misalnya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang sah, ya, dan memerangi mereka termasuk bentuk kefasikan. Ya, termasuk bentuk kefasikan, termasuk maksiat, dan pelakunya adalah orang fasik. Karena keluar dari kepemimpinan mereka akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ya, orang-orang seperti ini biasanya hanya akan memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, dan untuk memperoleh kepentingan tadi dia korbankan manusia. Ya, karena dia ingin menjadi pemimpin, karena dia ingin menjadi penguasa, akhirnya dia korbankan rakyat, dia korbankan manusia, pengikutnya misalnya, demi mendapatkan kepemimpinan. Ya, maka ini termasuk perbuatan yang fasik, pelakunya orang fasik. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk senantiasa berusaha mengatakan yang hak dimanapun kita berada. Inilah baiat kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beberapa hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis berikutnya pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.